Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kawan-kawan semuanya dimanapun berada? Semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi bersama kami di sini di channel ngobrol seputar horor ya. Tentunya ada Mas Ayung nih yang siap menemani kita semua di kurang lebihnya 30 menit. 30 menit ya Mas Ayung ya? Iya. Bisa kurang bisa lebih lah, itu saja. Betul. Ya akan mengupas atau bercerita sesuatu tentang yang horor-horor ya, itu saja Mas Ayung, monggo silakan barangkali mau menyapa teman-teman di sana. Baik, terima kasih Bang Ogan atas pembukanya. Saya mau nyapa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali ada kita berdua di ngobrolin yang horor-horor. Terima kasih sekali untuk teman-teman atas dukungannya dalam bentuk apapun. Ada like, komen, ada juga yang sudah memberikan super thank. Kami sangat apresiasi untuk itu semua, dan semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Gusti Allah Ta'ala dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Begitu ya Bang ya. Langsung ke cerita saja Bang Ogan. Ya. Mau cerita Bang? Cerita saja gitu. Ya kira-kirain dengan mau cerita monggo. Saya agak dengung kupingnya ini Bang. Habis kenapa? Naik pesawat. Iya, habis naik pesawat. Sama Mas Bi ikut ke Bali gitu. Iya, ikut suruhannya yang ikut ngawal gitu. Enggak sih. Jadi kadang-kadang kalau agak pilek atau apa ya, apa tidur salah gini, kupingnya dengung gitu kan. Tadi Mas Ayung tadi pas berangkat ke sini lewatnya kemana dulu? Iya, aturan begitu. Barangkali ada yang ini makhluk yang pengen ngomong. Iya, gitu sesuatu kan, itu mau begitu. bercerita di sini. Oh, gitu. mau cerita langsung makhluknya iya, begitu. jadi bintang tamu kita. Angel loh Bang kalau kayak gitu, udah pasti bohongan nanti bilang begitu. Ya, ada sebuah cerita ini apa ya, terjadi belum lama ya, sekitar berapa bulan yang lalu. Jadi begini awalannya, sangat bahagia ketika ini antara pemberian juga ada juga di dalamnya ada tanggung jawab. Begini ya, kalau misalnya seorang anak terus mendapat tinggalan dari orang tua, warisan lah itu. Warisan, kalau misalnya sifatnya yang uang, iya, perhiasan, senang tentu ya Bang ya. Apalagi sudah dibagi-bagi dari orang tuanya, kan nggak ada istilah nanti jadi benturan sama kakak adik yang lain, ini jatahnya begini-begini ya. Apalagi udah punya keluarga, istri kan senang banget, gitu kan ya. Warisnya gede. Senang. Tapi kalau udah warisannya masalah gaman itu kadang-kadang agak susah ya. Itu kalau gaman apa itu? Geman atau benda-benda pusaka. Oh, benda pusaka. Orang tua. Kadang yang memang harus pas megang nggak mau megang, tapi yang memang secara perangai, secara keilmuan, terus usia juga nggak pas, malah pengen megang kayak gitu juga nggak baik. Cuma saya juga nggak pengen ngomongin yang itu, tapi ini tentang warisan kayak tanah begitu loh Bang. Tanah atau warisan lemah, kalau bahasa sini itu tanah itu kan lemah, tanah gitu ya. Warisan tanah orang tua terkadang dari kehidupan sehari-hari nggak terlalu mencolok, nggak seperti moncer atau hebatnya orang-orang sekarang kan kadang-kadang banyak yang lebih kelihatan gitu ya. Kendaraannya bagus, rumahnya mentereng, sosialitanya hebat. Tahu-taunya ada warisan banyak tapi warisan bank. Iya. Ya, cicilan yang belum selesai atau apa. Banyak yang seperti itu. Kalau orang-orang kuna, orang-orang dulu itu pedesaan, kebanyakan hidupnya biasa aja gitu kan. Makannya juga nggak mewah, tahu-tahu kebun yang di bukit sana kayak Bukit Govardan dibagi berapa itu ternyata ya, punyanya mereka, beliau-beliau itu. Terus sawah yang di sini, yang di dekat jalan gede, ada juga yang di mana tempat itu banyak saya bergabrek, kadang cucunya aja sendiri nggak ngerti itu tanahnya mbahnya. Tahu-tahu ketiban pulung, ada yang beli, nah dapat ini. Iya, 1 meter ada yang 2.000, ada sampai ember-emberan. Nah, kalau misalnya dapat yang tanah bagiannya yang tempatnya strategis, tentu menyenangkan ya, menyenangkan. Jadi nilai jualnya tinggi, kalau buat usaha juga kesempatannya lebih besar karena dekat sama khalayak begitu ya. Tapi kalau yang banyak kejadian di mana mereka
mungkin yang paling lemah atau paling ngalai, paling bombongan orangnya nggak terlalu banyak permintaan, gak rakus. Biasanya orang-orang yang ngalai, orang yang ademan itu dianggap sama yang lain yang punya sifat serakah itu justru lemah dan dimanfaatkan kelemahan itu. Misalnya jenengan orangnya kan penjabar banget, ya wis nggak apa-apa, nggak apa-apa. Buat orang-orang yang nggak beres, malah itu jenengan dianggap lemah, ada begitu. Udah kesempatan kita gampangan ini. Akhirnya orang-orang kayak gitu dari beberapa kasus saya sering melihat mereka itu misalnya dikasih jatah waris, itu paling yang nggak enak dilihat, paling nggak ada nilainya kurang gitu loh. Kalau misalnya tanah kayak tadi ya ditaruhnya yang di pinggir kali, kuburan kayak itu loh, yang tempatnya itu jauh dari strategis. Ini ada cerita yang sambungnya seperti tadi yang saya bicarakan ya. Jadi Bu Aini sebut aja Bu Aini, itu ada dari 7 bersaudara dapat waris. Ya karena orangnya ngalahan banget, apa-apa ngalah, wis nggak apa-apa. Akhirnya ya tadi ketika dapat warisan pun itu dikasihnya yang paling pinggir sama sungai, tanahnya teksturnya labil, udah gitu nggak rata, bukan yang di pinggir-pinggir jalan ataupun yang ada akses jalan masuk. Ya kalau misalnya dijual nilai sedikit, tapi wong namanya pemberian dari orang tua tetap ini kadang-kadang anak-anaknya lebih kekinian ya, ada emosional seorang anak, turun mah aja gelem, aturan mah jangan mau, aturan ibu jangan begini, wong om aja dapat di sana, uak dapat di sini, ya wis ora apa-apa, nggak apa-apa. Wong saya juga nggak pengen hidup ngandelin dari warisan orang tua. Ibu kerja bantuin bapakmu dulu almarhumnya kerja. Sampai sekarang kita itu punya usaha sendiri, maupun usahanya nggak gede, cuman ada warung kelontong kecil-kecilan begitu ya bisa buat nyokolain kamu. Sekarang kamu udah punya istri, ya kamu juga lagi nyokolain anak kecil-kecil, kamu juga punya pekerjaan. Kakak adikmu juga saya sekolahkan seperti anak-anak yang lain, tapi saya nggak pernah jual-jual dari orang tua saya buat sekolah kamu, buat sekolah abang, atau misalnya adik kamu yang lain, wis nggak usah diributin masalah kayak gitu. Terus saya dapat tanah di sana, itu amanat, bukan pemberian. Saya bilang begitu kata Bu Eni, ya bisanya dijaga. Akhirnya ya kayak gitu, diem anaknya berpikir iya sih, dipikir-pikir juga iya. Didikan yang lumayan bagus lah. Iya, akhirnya lah itu terkadang kakak adiknya ini mengira yang tadi yang di pinggir kali, yang teksturnya nggak lurus itu nilainya sedikit. Itu ada seorang kakak ya, kakaknya Bu Aini, sebut saja namanya Badrun. Dia itu ngambil di dekat jalan. Kalau luasnya ya, kalau sekarang itu kan pakai hukum negara sama lah, sama ya, bandingannya sama kayak gitu kan, catat-catatnya sangat strategis. Tapi ternyata belakangan hari waktu itu dia itu banyak resula bang, banyak ngeluh. Karena apa? Semenjak ada keniatan bangun, memang langsung dibangun setelah dibagi gitu ya, dia beli material mau dibangun ruko lah di situ. Jadi luas mungkin nggak banyak sih, sekitar 100 kali berapa meter lah, kali 20 atau berapa, itu rentengan pinggir jalan mau dibangun ruko, nanti mau disewa-sewakan setelah dibagi benar-benar. Itu kadang-kadang yang anaknya Bu Eni yang bikin iri kan begitu. Kalau saya udah dapat sedikit, jatah sedikit dijualkan lumayan buat tambahan modal. Saya lanjutkan. Itu Pak Badrun itu mengeluh setelah mendapat jatah warisan itu. Dia juga yang paling vokal, yang paling ngompor-ngomporin untuk saudara-saudara yang lain agar warisan itu segera dibagi dan dapat jatah paling strategis. Ternyata belakangan itu ngeluh karena apa? Salah satu ini bangunan ruko yang mau dibikin ini nggak pernah beres. Jadi dibangun sekitar berapa unit, tapi yang paling pojok itu dekat jalan loh. Tapi nanti ada kali, ada sungai. Sungai itu sungai kecil. Jadi jalan itu melewati kali itu. Kali itu nanti melingkar sampai ke tanahnya Bu Eni di belakang itu. Bukan kali besar. Di situ itu nggak pernah beres. Jadi bangunan itu dipondasi rontok terus. Padahal kalau dilihat teksturnya bukan cuma tanah liat, tapi memang ada pondasi yang dari jalan raya iya.
dari jembatan itu iya, dan juga di bawahnya itu batu-batu besar tapi bisa rontok kayak nggak ketemu akal. Dan untuk bangunan berapa unit itu yang ngerjain itu selalu ganti-ganti orang, katanya nggak sanggup. Ya, ini Pak Badrun, saya bukan apa-apa, saya banyak ngerjain bangunan dimanapun tapi nggak kayak di tempatnya jenengan. Kalau misalnya ya taruhlah di mana tempat itu ada mistiknya, ada peristiwa, tapi biasanya ya di tempat itu saya ada izin, ada macam-macam, udah selesai dan nggak kebawa-bawa ke rumah. Kalau ini yang ngerjain saya anak buah saya, tapi yang dihantam orang rumah katanya, sampai istri aja sampai kena. Sampai ke ini ya. Iya, nggak kesurupan itu ngomong nuding-nuding pas saya pulang. Pokoknya kamu angkat kaki, jangan di situ, jangan ganggu rumah saya, ngomong kayak gitu. Jadi dia keluar lagi, nanti ganti orang juga kayak gitu lagi. Jadi itu yang paling bocok nggak pernah selesai. Akhirnya kan bangunan yang lain jadi ikut ini ambiar ya, ikut nggak keurus karena memang tinggal mungkin penyelesaian finishing, tapi jadi nggak pernah selesai. Akhirnya itu ngadu, salah satu aduannya ya ke Ain itu, ke adiknya. Kayak gitu, primen ya nih, kenapa ya nih, saya itu niatnya bikin ruko disewa-sewain, kalau ada ya bukan cuma buat saya mah anaknya cuma satu, kalau misalnya dapat uang ya buat anak-anakmu juga, mecingi begitu ya, tapi nggak pernah ini bangunan yang satu itu nggak pernah bener, katanya seperti itu. Akhirnya ini itu tanpa sadar ya, tanpa dia itu niatnya mau ngeledek atau gimana, ada proyek pemerintah itu loh, tol dilalai itu bangunan yang belakang yang Bu Eni itu kena lewat tol Bang. Ya kan kalau misalnya yang kena tol itu kan gantinya untung lah, iya, berkali lipat. Rugi ya. Nah tempatnya Badrun itu boro-boro kena dilewati tol. Jadi ya untung besar lah Bu Eni, untung besar. Dia juga tetap bagi-bagi sama saudara, tapi dari saat itu lebih bikin kayak Pak Badrun itu asem, saya yang bagi, saya yang ini, malah yang untung dia begitu kan. Cuman Bu Eni itu nggak ada rasa niat gantian, nah nih aku dapat gede atau gimana, enggak, malah justru prihatin dengan keadaannya Badrun. Karena Kak Mas Badrun itu orangnya kadang keras, terus sok nyombong begitu, tapi nyatanya dalam kehidupan hari-hari dia tuh usahanya udah hancur. Banyak usahanya itu banyak yang hancur lah, udah nggak beres. Bahkan dia tuh tinggal punya ya tanah itu sama material aja itu pinjam dari bank katanya buat bangun ini, buat bangun ruko. Akhirnya Bu Eni itu ngomong sama salah satu anaknya yang memang dia itu paknya di bidang bangunan begitu ya, sering garap-garap proyek maupun kecil-kecilan, ngomong begini, namanya Mas Adi, kamu dibantu itu kamu langsung karena Bu, malas orangnya kayak gitu kan ya, malas kalau orang angel kan malas. Enggak, bukan begitu, kamu aja ponakan sendiri aja malas, apalagi orang lain. Tapi orang lainnya begitu Bu, enggak apa-apa, kebaikan itu kamu yang paling deket, kamu ngasih orang tapi sama keluarga begitu, jangan ada dendam. Nanaminnya itu memang baik-baik terus. Tapi Bu, dengar-dengar itu bangunan itu nggak ada yang beres, makanya kamu ke sana nyari tahu. Nggak ada asap kalau nggak ada api, pasti ada sebab katanya, pasti ada sebab. Kalau misalnya jin kali atau jin apa, pasti ada lah, dia itu di baik-baik minta izin ya tetap ada. Kalau ini kan bangun awal biasa, nanti ke pertengahan pasti hancur, pertengahan hancur. Coba kamu ke sana ngomong, saya sudah ngomong sama Mas Badrun sama kamu tinggal ke rumah. Akhirnya setelah ngomong kayak gitu, Adi itu masih sendirian Bang, umuran 30 tahun belum menikah. Itu ke rumahnya Wak Badrun. Katanya Bu Eni, ini yang cerita Bu Eninya ya. Anak saya itu, ini saya jadi Bu Eni aja wis. Si anak saya itu yang Adi paling emoh, paling nggak mau itu ke tempatnya Badrun, ke tempat kakak saya, karena perangainya dari dia itu hebat banget, sampai sekarang juga masih tinggi. Jadi pernah kalau misalnya lebaran ke rumah aja dulu, dia itu paling nggak mau ikut, padahal kalau misalnya yang muda kan ke yang tua ya. Kalau misalnya nyadran bahasa sininya begitu, dia itu paling nggak mau. Ini terpaksa karena memang dawuhnya ibu, omongannya ibu harus dilaksanakan.
Badrun itu naik sepeda motor ke rumahnya agak jauh ya, itu ke rumahnya Badrun, rumah kakak saya. Anak saya cerita katanya begitu Mas, di dalamnya itu baru masuk pelatarannya aja udah singit banget katanya, padahal rumahnya bukan di pinggir-pinggir sawah ataupun di tengah kebun, itu deket jalan. Lebih strategis lah itu. Iya, lebih strategis. Cuman dari beberapa bangunan kayak rumah-rumah yang lain, ruko, ini rumah bangunannya si tadi Pak Badrun itu atau uannya si Adi itu kelihatan paling sintru. Kayak rumah bagus, ada pagernya, tembok keliling, terus ada roring, ditarik itu apa namanya? Pagar. Ya pagar holo kayak di depan itu yang ditarik ini, tapi teralis, iya itu nggak kerawat, dari catnya juga kusam, kayaknya ini bukan 1-2 tahun tapi puluhan tahun itu nggak diganti catnya. Cuman kalau misalnya temboknya sih memang keramik, keramik tempo dulu itu kan di keramik semua sampai pol begitu ya. Latarnya itu kalau teras-teras itu pakai granit, ya itu masih ini banyak apa sih rontokan daun-daunan kering kayak nggak pernah disapu. Terus di lantai-lantai itu kan pelataran cukup lebar, jadi nggak ada taman, cuman ada pohon mangga 2. Padahal jam 10 pagi itu terang benderang, di situ paling gelap, dan rumah itu kan agak jauh ke sana masuk, sintru banget kelihatannya katanya Bang. Itu anak saya ke sana, ini nggak dikunci, dan di sana terparkir sepeda motor Win. Karena aku udah nggak punya duit, udah kayak garasi juga udah kosong. Itu masuk ke sana pun bener-bener motor itu hati-hati, karena si pelataran itu bukan pakai aspal atau plesteran, tapi batu bata yang ditata begini. Kalau misalnya musim hujan kan berlumut, jadi lembab, sintru, gelap di situ rumahnya. Itu cerita anak saya kayak gitu Mas, pas masuk ke sana itu dia udah merinding duluan, seakan-akan yang serem itu bukan bangunan yang mau dibikin, tapi rumah ini aja pun, rumah orangnya si Pak itu udah serem banget. Nah itu masuk, lah jenengan memang diceritain sama anaknya kayak gitu, jenengan juga jarang ke sana. Saya juga sama, jarang, tapi paling ya lebaran. Cuman saya alasannya kan ada, wong saya udah sakit, nggak bisa jalan jauh, harus ada yang nganterin gitu. Saya juga kaget, tadinya nggak begitu kata si Bu Eni. Nah ini nyampe di parkiran motor, di samping motornya si Pak Badrun, pintunya memang buka, uang udah telepon kan nanti bakalan ke situ. Kata anak saya, ketika dia itu ada di depan pintu pun sudah bau yang nggak enak banget, seperti mual ini loh, kayak bau-bau entah orang itu kayak amis ikan ya bukan, kayak orang kecelakaan baunya kayak gitu. Bau darah itu. Bau darah-darah, anyir-anyir, nggak enak. Ditambah sama situasi lembab, sama lapuk-lapuknya bangunan udah pada gompal-gompal itu, pagar-pagarnya ada tumpukan bata yang berlumut juga. Anak saya kata saya merinding banget Mak, pertama masuk ke sana. Lah kamu mana? Nggak tahu, di belakang. Akhirnya saya tanya, nggak bunyi, udah nggak fungsi semuanya lah. Saya lihat di dalam bangunannya itu ya masih ada lampu-lampu yang dulu itu dia kecil itu main, lampu-lampu model dulu. Jadi kalau bangunan itu era 90-an lah modelnya, bukan yang tingkat Bang, gede tapi nggak tingkat. Saya masuk, entah itu bener apa enggak ya Ma, saya cerita sama Bu Eni, ada orang yang saya nggak kenal sama sekali di rumah tersebut. Di mana? Lagi duduk di sofa, dan saya pikir itu Badrun, hampir saya mau salim, wah begitu. Cuman pas saya lihat itu, dia itu seorang aki-aki dengan tatapan yang nggak bersahabat sama sekali begitu. Aki-aki duduk, jadi contoh ini duduknya itu dia ada tongkat, terus disanggah begini dua-duanya, kayak begini. Orangnya kurus, telanjang baju, celananya hitam. Dia di atasnya itu botak separuh gitu loh ya. Terus rambutnya kayak jatuh-jatuh, keren banget katanya. Ngeliat saya itu tatapannya kayak seolah-olah kamu mau ngapain kesini, tapi nggak ngomong nggak apa. Saya kan karena memang masuk ya ngelepasin sendal, mau salim. Saya pikir itu Badrun juga orangnya kurus, tapi kan nggak botak dan dia nggak telanjang baju kayak gitu.
kok bukan, saya cuman itu mak, pas saya mau masuk saya mau nanyain Pak Badrunnya mana ya, saya nggak kenal. Akhirnya saya ponakan masuk aja lah ke dalam, belnya nggak dibunyiin, saya juga udah nelpon. Akhirnya cuman Pak misi ngomong sama bapak-bapak itu, nggak ada reaksi apapun, Diam aja. diem aja. Yang ada itu hal aneh berikutnya ketika saya itu ngomong Pak misi Pak, itu ada teriakan kayak ada anak-anak kecil banyak itu loh gitu. Tapi nggak jelas entah di mana, entah di ruangan itu atau di pendengaran saya aja. Kayak ada suara anak-anak kecil ini ya. Saya langsung meremang, merinding banget ya. Kok jadi rumah ini kayak rumah hantu, saya pikir, kata si Adi begitu. Tapi ini menceritakan begitu. Akhirnya dia masuk ke ruang tengah, ya sepi. Sampai dia itu menemukan, dulu itu tempat pas lagi kecil pernah main ke sana ya sama-sama sepupu begitu. Itu ternyata kamar ditempati sama kamarnya Pak Badrun sama istrinya. Dan sejauh ini kenapa kumpul di keluarga kan kadang-kadang di rumah Bu Eni itu ya nggak pernah ngajak itu, ternyata istrinya dalam keadaan sakit. Itu ada di kamar dan panoramanya katanya serem banget, cuman duduk di pojokan kasur, di depannya ada tiolet ya namanya ya, yang kaca. Wah mas, katanya, kata Bu Eni, itu kata Adi, kata anak saya, dipikir hantu padahal uak perempuannya sendiri. Kenapa? Pakaiannya itu sudah kayak orang nggak diurusin begitu loh. Ada ember-ember di depan ranjang. Masih pakai ranjang kayak orang kuna, bukan spring bed. Ada ember-ember, entah itu ember apa yang juga pesing banget dan baunya mirip kayak di depan anyir, nggak jelas. Si uangnya itu padahal bunyi dan sengaja menimbulkan bunyi-bunyian. Nah, wah, assalamualaikum, wah di mana ngomong kayak gitu nang di. Itu wah perempuannya, ya dia belum tahu itu wah perempuan, yang jelas ngertinya hantu lah. Mau pas nengokin kamar kan kebuka. Wah, begitu ngomong langsung duk begitu kan kaget banget. Itu di depan dia begitu duduk pakai jarit, kayak lebih bukan uanya, harus kan uanya kan sama ibunya pantaran usianya. Tapi itu tua banget. Kelihatan tua itu. Tua banget karena udah tanggung, udah kepergok begitu. Semua rambutnya turun semua begitu ya. Rambutnya nggak putih sih. Saya, Wah, assalamualaikum. Itu nengok baru itu dipastikan baru itu uangnya. Tetap kurus tapi masih mengenali. Nah itu ngomong, Adi, kon mene, kamu kesini katanya. Diginiin di aweh bener-bener kayak film-film horor itu loh. Jadi pakai kebaya-kebaya orang-orang kuna itu ya. Nenek lah, orang-orang kayak orang udah meriang udah parah banget. Saya timbul rasa sedih yang mengalahkan ketakutan saya, Mas, cerita sama Bu Eni. Lah kamunya duduk, ya saya sungkem lah, membunuh pusing, membunuh nggak enak lah di situ. Ternyata ember-ember itu ya kencingnya dia. Wah, kalau buang air kecil atau apa di situ, tulungi, nangis kayak tulungi. Wamu, tulungi. Nah tulungi apa? Wah, saya kesini niatnya mau ngobrol sama siapa tadi Badrun ya. Saya mau ngerjain ini ruko yang katanya rusak terus. Orang usah, nggak usah. Lah kok ngomongnya nggak usah malahan. Ini ada apa kayak teka-teki loh. Terus aku kok kayak gini. Gak mungkin, dan kenapa nggak cerita? Saya ceritakan sama ibu saya kaget banget. Masa sih masa udah sakit kayak yakin sumpah mah udah kayak gitu. Nah dilalai ya itu nggak ketemu sama Pak Badrun padahal udah telepon, tapi motornya ada, nggak tahu orangnya di mana itu, apalagi keluar apa di halaman belakang. Si Adi itu nyari-nyari nggak ketemu. Akhirnya baliklah si Adi itu nemu Bu Eni. Bu Eni mendengar cerita yang kayak tadi. Nah pertanyaan bapak-bapak itu di depan masih ada apa enggak? Nggak ada belas, nggak ada. Itu bapak bahkan baru harusnya kalau laki-laki pakai sendal jepit atau apa, nggak ada sendal, nggak ada apa. Dia tuh pulang ke rumah ngomong sama ibunya, menceritakan semua kejadian yang di rumah itu. Hampir-hampir Bu Eni nggak percaya, dan dia itu ikut nangis mendengar cerita kalau iparnya itu keadaannya seperti itu dan minta diantarin ke sana. Cuman karena waktu itu masih anak saya, Adi itu kecapean,
katanya mencium bau-bau yang enak-enak itu bikin enak, bikin meriang begitu loh. Ya wis ngesuk ya ngesuk. Besoknya niatnya saya ke sana. Baru itu boncengan sama anak itu jam 10-an atau beduk itu jam 11 lebih. Di pertigaan jalan saya itu ya firasat mungkin ya dihadang sama kucing hitam. Dilalai nyerosol dari mana, dari pinggir. Anak saya bilang katanya tadi nggak ada kucing bablas, nggak ada kucing sama sekali. Tahu-tahu ada kucing sampai ngerem itu jatuh. Cuman karena bawa orang tua ya, bawanya juga agak kencang ya jatuhnya beruntung ke kiri. Kalau jatuh ke kanan pas ada kendaraan itu bisa kegiles. Ini. Pas jatuh Mas, ya kan orang kampung ya pada keluar. Saya ditolongin, dikasih air minum, terus ada lecet-lecet dikasih ngomongnya obat merah, padahal mah betadine. Nah itu Mas hati-hati Mas, tadi ada kucing banyak, berhenti, nggak ada, katanya orang situ nggak ada kucing, dari sana itu ada orang duduk-duduk ibu-ibu nggak ada kucing plus, tapi katanya ada kucing. Nah itu kayak ada mbak-mbak orangnya agak gemuk. Dia katanya bisa ngeliat dari yang asal, pinter lah, bocah pinter, tapi bukan mbak lah, bukan praktek. Mas, jenengan wangsul mawon, katanya begitu, jenengan balik lagi aja, buat kebaikan ibu, buat kebaikan jenengan balik lagi aja. Loh mbak, saya mau ke tempat saudara. Iya makanya jangan ke sana sudah. Yang memulai yang mengakhiri, katanya begitu. Tapi dalam bahasa Jawa ya, memulai yang mengakhiri itu ambigu lah buat Bu Eni, buat Adi, maksudnya apa. Akhirnya karena memang kondisi emaknya, kondisi saya gitu kata Bu Eni itu enggak, saya juga langsung enggak enak badan loh, kayak orang meriang jatuh kan urat-uratnya ketarik gitu ya, harus diurut ini ya. Akhirnya enggak jadi ke rumahnya Badrun, ke rumah kakak saya enggak jadi. Saya suruh, di kamu kesalahan ini enggak mau, saya udah takut diomongin sama mbak itu. Besok harinya Adi itu bukannya ke Badrun, malah datang ke mbak yang tadi minta keterangan lah. Ya percaya, menakutkan, harus ditanyain semuanya. Dia itu cuma bisa melihat tapi bukan menyembuhkan atau nangani masalah, enggak. Itu yang nampak itu dalam pandangannya mbak-mbak yang tadi sebut saja namanya Yati lah, Mbak Yati. Mas, ngapunten, saya kalau kayak gitu ya, saya pengen ngomong ya ngomong aja, saya pengen lihat aja, saya bisanya begitu, tapi saya nggak bisa lawan perang-perangan atau misalnya ngusir-ngusir itu enggak. Tapi jenengan itu udah ada tandanya, katanya begitu. Tanda apa mbak? Ya ada tanda, saya ngerti dengan bahasa saya. Kalau jenengan itu masuk ke rumah itu terus ada mau istilahnya ngerjain ruko yang di sana, ngerti belum cerita dengan ya. Stop dulu ke berbeladasan. Lanjut. Kalau jenengan ngerjain ruko yang di sana, jenengan udah ada tandanya. Maaf banget mas, takutnya saya ada apa-apa sama jenengan. Saya udah dapat firasat begitu. Masa sih mbak, kata saya kata Bu Eni ya, cuma masa sih mas, itu kan nantinya diceritakan sama ibunya. Nah terus emang hubungannya apa sama wak saya? Nah angel katanya, orang susah, orang yang sulit gapangannya, orang yang kalau misalnya nyari dunia itu asal apa aja dilakuin, katanya begitu. Lah emang kenapa? Ya dulunya dia pernah begini kata, perjanjian apalah untuk urusan dunia. Saya katanya ngomongnya gitu, saya tertarik di bahasa Tegal. Saya dunianya entek kabeh kan, dunianya sudah hancur semuanya, bisa ngerti itu loh. Karena kan jauh dan dia bukan siapa-siapa, dunianya udah habis semua. Sampean ngelihat kemarin habis ke rumahnya, iya mas. Iya mbak, jenengan ngerti sampean, aku dari kemarin aku dari sana, saya dari sana. Ngelihat orang ya duduk di depannya pakai tetekan gitu, pakai tokat itu tetekan. Iya mbak, jenengan lihat, ya saya ngelihat jenengan ke sana, itu salah satunya lah.
kalau lagi wujud sifatannya, wujud jadi apa yang kelihatannya seperti itu, pada sosoknya nggak kayak gitu. Itu salah satunya apa maksudnya? Salah satu yang ikut perjanjian sama Badrun, begitu loh. Yang biasa untuk kekayaan, untuk jabatan, ya semacam pesugihan begitu loh. Alih-alih ikhtiarnya ke situ. Alih-alih ikhtiarnya begitulah. Terus saya kan nggak terlibat apa-apa, memang. Tapi kalau misalnya jenengan nanti kerja sama dia, kan dapat duit dari dia, apa itu sudah mulai masuk, mulai masuk lingkarannya. Istrinya kan udah parah, itu hampir katanya begitu. Emang dia punya anak? Ada mbak, berapa? Siji kan? Tapi anaknya itu emang sulit, di otak-atik itu sulit. Nggak tahu yang perlindungannya emang kuat, katanya begitu. Itu malah pada saat cerita saudaranya itu wis oti aja suwe-suwe ngobrolnya, jangan lama-lama, kamu ngomongnya jangan panjang-panjang, nanti kamu yang sakit sendiri. Biasanya kalau dia ngomong lagi pas buka-buka kayak gitu itu biasanya ya nanti si Mbak Yati itu sakit. Ya bu mak, aku kudu ngomong melas, mas Kiai melas sama ibunya melas. Dah apa hubungannya yang di ruko? Ya kan samain bakalan kerja. Kalau di sana sih enggak gangguin. Kalau di tempatnya tanah tadi ya yang deket kali enggak gangguin, biasa. Tapi itu semua ya masih ada kaitan sama Pak Badrun yang perjanjian sama itulah yang enggak beres, katanya begitu. Jenengan nanti bisa bahasanya jadi apa ya mak? Tumbal katanya gitu. Mamanya Yati ngomong begitu. Repot urusannya ini, mau urusannya repot. Akhirnya mendingan nggak usah ke sana mas, nggak usah ke sana. Saya cuma bisa ngomong begitu. Itu langsung Yatinya glotok, pingsan. Ya anak saya cerita, Adi itu ngomong si siapa itu Yayu itu yang namanya Mbak Yati, habis buka-buka begitu pingsan. Terus pas mau ditolongin, lah wis ya suruh diem, jangan ngomong, malah ngomong terus. Itu tahu-tahu bangun sendiri, tak. Udah bukan dirinya sendiri. Aja melu-melu, katanya begitu. Itu nunjuk ke arah anak saya si Adi, jangan ikut-ikutan. Balik. Pingsan lagi, udah pingsan lama. Akhirnya disuruh pulang itu sama keluarga itu. Ya itu apa ya, kita itu nggak pernah tahu ujung pangkalnya. Yang pasti, nah anak saya juga akhirnya dapat kerjaan lain, itu terbengkelai sampai sekarang si ruko-ruko tadi. Saya juga kalau misalnya datang ke rumah Badrun ya, saya adanya apa makin kesana makin marat, makin dia itu makin gak sehat, apalagi setelah meninggalnya istrinya. Istrinya meninggal akhirnya. Meninggal istrinya. Dan ya mas lah, sing jelas kayak gitu. Saya nggak cerita lanjut jenengan mungkin lebih bisa menerka berikutnya kayak apa, katanya begitu. Tapi yang pasti nggak semua yang nampak itu seperti kelihatannya, tapi banyak rahasia-rahasia orang di situ. Dan perangai orang ya kelihatannya kadang-kadang jahat, ataunya enggak. Saya malah alhamdulillah dapat untung banyak itu masalah tanah. Mau sabar tuh mak akan menangnya mas, katanya. Gitu ya seperti itu ceritanya bang. Nah itu namanya keadilan Allah yang nggak tahu ya mas ya. Iya. Nggak terasa nih udah 30 menit lebih nih mendengarkan ceritanya Mas Ayung yang sangat menarik sekali. Ya terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengarkan. Ya. Sampai di sini dulu obrolan kita kali ini. Mungkin kita jumpa lagi lah, masih sama saya atau sama Mas Irang Biru. Itu saja dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.